Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, setiap kita ingin meraih kehidupan yang bahagia, apalagi seorang mukmin. Tapi kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat nanti. Di dunia kita tidak menderita, di akhirat kita tidak celaka. Di dunia kita senang, kita happy, kita gembira. Di akhirat lebih bahagia lagi. Itu cita-cita bersama. Bagaimana cara meraihnya? Semua Allah terangkan dalam Al-Quran. Lebih diperjelas lagi dengan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Salah satu ayat yang berisi tuntunan agar kita hidup bahagia dunia akhirat adalah Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 yang tadi dibacakan oleh khatib di awal khutbah. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, siapa orang yang beramal soleh, baik laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, dia iman, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya di dunia, dan kami akan memberikan ganjaran di akhirat dengan sebaik-baik ganjaran karena apa-apa yang sudah mereka amalkan di dunia. Ada dua resep untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Satu, amal soleh. Kedua, iman. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini dalam kitab tafsirnya, hadza wa'dun minallah liman 'amila shalihan wa huwal 'amalu alladhi yattabi'ul kitaba was sunnah min bani Adam wa qalbuhu mu'minun billah wa bi rasulih. Ayat ini merupakan janji dari Allah kepada orang yang beramal soleh. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan Quran Sunnah.
Allah janjikan kepada seluruh Bani Adam yang beramal soleh, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan hatinya iman kepada Allah dan Rasulnya. Apa janjinya? Bi ayyuhyahu hayatan thayyibah. Dengan cara Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik fid dunya, di dunia. Di akhirat diberikan ganjaran yang lebih membahagiakan lagi berupa surga. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah berupa rizki yang halal dan hati yang lapang serta sifat yang qanaah terhadap seluruh yang Allah berikan. Orang ini orang yang akan bahagia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafa wa qanna'ahu ala bima atah. Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia orang yang masuk Islam, diberi rizki yang cukup, dan diberikan sifat qanaah terhadap semua yang Allah berikan kepadanya. Qanaah ini penting karena banyak orang diberikan harta yang cukup bahkan yang lebih, tapi merasa kurang. Betapa banyaknya orang yang sudah kaya raya, punya harta ratusan juta bahkan miliaran, ingin lebih banyak lagi daripada itu. Karena keserakahan manusia. Tidak qanaah, selalu merasa kurang. Makin nambah, makin merasa kurang, makin ingin bertambah lagi. Ini tidak qanaah. Akibatnya apa? Akibatnya hatinya tidak puas. Akibatnya jiwanya tidak tenang karena hartanya cuma segini, padahal segini itu sudah sangat melimpah. Ingin 2 kali lipat, 3 kali lipat terus. Sampai masuk lubang kubur, orang ini tidak akan pernah puas. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke lubang kubur, sampai mati baru cita-cita terhadap dunia berhenti sudah, mati sudah. Tapi sebelum mati tetap menggebu-gebu. Orang ini nggak akan bahagia. Yang bahagia diberi oleh Allah lalu merasa cukup. Sebagaimana hadis yang barusan yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafa wa qanna'ahu bima atah. Sungguh bahagia orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan dia merasa qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Dalam riwayat lain dari Fadhalah bin Ubaid, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, qad aflaha man hudiya bil Islam wa aishuhu kifafan wa qanna'ahu. Lafadznya aja yang berbeda, maknanya sama. Sungguh berbahagia orang yang telah diberi hidayah untuk kepada Islam. Diberi hidayah itu bukan sekedar orang kafir masuk Islam, tapi orang Islam diberi hidayah tentang Islam. Sebab banyak orang yang ngaku Islam, yakin tentang kebenaran Islam, tapi enggak diberi hidayah, baik hidayah ilmu tentang Islam, apalagi hidayah taufik. Banyak orang Islam enggak tahu Islam. Banyak orang Islam enggak faham tauhid yang benar. Banyak orang ngaku Islam nggak tahu mana sunnah Nabi, mana yang bid'ah, mana yang adat, mana yang syariat, nggak tahu. Bodoh, dia nggak dapat hidayah ilmu tentang Islam, apalagi mengamalkannya. Yang akan berbahagia adalah orang yang diberi hidayah Islam. Dia faham Islam, belajar, semangat dalam mempelajari Islam, dan semangat dalam mengamalkannya. Ini yang akan bahagia. Qad aflaha man hudiya lil Islam wa aishuhu khifafa. Dan kehidupan berekonominya cukup dari segala segi.
Wa qanna'ahu, lalu dia diqanaahkan oleh Allah tentang apa yang Allah berikan cukup, bahkan merasa lebih, kata orang Sunda mah saeutik mahi loba nyesa, sedikit cukup, kalau banyak ada sisa untuk dia bagi kepada orang lain. Ini orang yang berbahagia. Berdasarkan hal itulah maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kehidupan yang baik di dunia adalah rizki yang mencukupi dan sifat qanaah. Berkata Allah bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik di dunia adalah disebutnya rahatul wajh min ayyi jihatin kanat. Jadi sumringah, ekspresi wajahnya selalu cerah, mencerminkan kebahagiaan. Bahkan Allah menyatakan kebahagiaan hidup di dunia hanya bisa diraih dengan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang kata Syekhul Islam disebut dengan sebutan al-jannatu fid dunya, surga dunia. Surga dunia itu ketenangan jiwa ketika ibadah. Jadi para ulama ahli tafsir ketika menerangkan apa yang disebut dengan kehidupan yang baik berbeda-beda. Kata Ibnu Abbas, itu ada rezeki yang cukup dan diberi sifat qanaah. Kata Imam Al-Dhahhak, itu adalah kebahagiaan ketika melakukan ibadah kepada Allah. Kata yang lainnya lagi, ekspresi kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya. Lalu mana yang benar? Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setelah mengutip semua penjelasan para ulama ahli tafsir tadi, beliau menyatakan wa hayatun thayyibah tashmulu kulla hadza. Kehidupan yang baik di dunia mencakup semua yang dijelaskan tadi. Orang bahagia kalau ketika melakukan ibadah dan ketaatan dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram. Dari segi ekonominya dia cukup dan mentalnya merasa cukup puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tak pernah merasa kekurangan, sehingga ekspresi wajahnya mencerminkan kebahagiaan, keramahan, dan secara sosial dia merasakan kenyamanan hidup yang tiada tara. Itu adalah hayatan thayyibah, kehidupan di dunia. Inilah yang dimaksud falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia berupa tadi. Bahagia ketika ibadah tenang, dari segi ekonominya lebih dari cukup untuk dirinya, dia puas dengan semuanya itu, ekspresi wajahnya selalu menyiratkan kebahagiaan dan kesenangan. Itu baru di dunia. Di akhiratnya gimana? Allah menyatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Kata Allah, kami akan berikan ganjaran mereka, pahala mereka di akhirat dengan sebaik-baik balasan, lebih baik daripada amal yang mereka lakukan di dunia. Mereka beriman di dunia dan beramal soleh, balasannya di akhirat jauh lebih baik daripada kebaikan mereka. Surga. Kita sudah jelaskan bahwa seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Karena apa? Amal yang kita lakukan gak seberapa. Gak pantas dibalas dengan surga. Amal yang kita lakukan dipakai untuk membayar seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita aja nggak cukup. Setiap detik kenikmatan yang Allah berikan kepada kita nggak pernah berhenti. Nikmat kesehatan, nikmat normalnya seluruh organ tubuh kita, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara. Badan kita juga sehat, tangan bisa meraih bergerak, kaki juga bisa melangkah.
Belum organ tubuh yang dalam, yang vital. Jantung kita, liver kita, paru-paru kita, ginjal kita, semuanya normal. Itu kalau harus dibayar dengan uang nggak akan terbayar. Kalau harus dibayar dengan amal yang kita lakukan, amal kita nggak cukup untuk bisa membayar semuanya. Tapi karena rahman dan rahimnya Allah, orang beramal tak seberapa Allah balas di akhirat dengan surga. Karena rahmat yang luar biasa. Maka makna bi la yadkhulul jannah ahadun bi amalihi. Orang enggak masuk surga karena amalnya. Bi di sana disebut dengan sebutan lil muqabalah. Lil muqabalah teh bahasa kita nama bayaran. Bahasa kita nama balasan. Bahasa kita nama honorarium. Balasan yang Allah berikan berupa surga nggak layak sebagai honor upah dari amal ibadah kita. Amal ibadah kita jelek, buruk, nggak seberapa. Masa dibayar dengan surga yang luar biasa? Enggak. Itu bukan bi muqabalah. Maknanya bukan sebagai upah, tapi karena rahmat Allah. Seseorang masuk surga karena kasih sayang Allah. Allah maha kasih, maha sayangnya luar biasa sampai orang yang beribadah dengan ibadah ala kadarnya pun diberi rahmat berupa surga. Inilah resep hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Iman dan amal soleh. Pertahankan dua hal ini dalam hidup kita. Bahagialah kita baik di dunia sampai ke akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang Allah muliakan, selain Allah itu rahmatnya tak terbatas. Allah juga tidak zalim. Dalam arti satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin Allah balas dunia dan juga akhirat. Tadi ayat. Beriman dan beramal soleh di dunia dibahagiakan, di akhirat lebih dibahagiakan lagi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau menyatakan innallaha la yadhlimu minal mu'mini hasanah. Allah tidak akan menzalimi satu kebaikan pun bagi seorang mukmin. Lalu dikatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta biha fid dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Allah berikan double balasan bagi kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Di dunia itu kebaikan dibalas dengan kebahagiaan dunia, dilancarkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dimuliakan oleh sesama makhluk di alam dunia dan seterusnya. Wa yuthabu 'alaiha fil akhirah, dan di akhirat dia diberikan pahala balasan yang jauh lebih baik berupa surga. Karena berkata Qatadah, annahu la khaira wa la hasana li'aishil mu'min illa fil jannah. Sesungguhnya tidak ada kebaikan, tidak ada kepuasan, kebahagiaan bagi kehidupan seorang mukmin kecuali di surga.
Kalau Allah berikan kehidupan yang baik, pasti nanti berakhir di surga. Di dunianya bahagia, di akhiratnya ke surga. Kalau umpamanya di dunianya bahagia tapi di akhirat ke neraka, orang itu berarti orang itu nggak dapat kebaikan dari Allah. Orang yang dapat kebaikan dari Allah, keberuntungan dari Allah, hanyalah orang itu berakhir di surga, selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh orang ini benar-benar bahagia. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Maka seorang mukmin ketika melakukan kebaikan double. Di dunia dibahagiakan, di akhirat lebih dibahagiakan lagi. Wa ammal kafir. Adapun orang kafir, yu'ta min hasanatihi, akan diberikan balasan atas kebaikannya di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah. Sehingga apabila dia berpindah ke alam akhirat, tidak ada lagi kebaikan yang harus Allah balas di akhirat. Orang kafir kadang melakukan kebaikan, ya, menolong orang, berjiwa sosial, menyumbang ini, menyumbang itu, melepaskan orang lain dari kesulitan, mengusir kelaparan dari apa yang dialami oleh kebanyakan manusia, menolong ya kebaikannya. Allah balas. Di mana? Di dunia. Dengan apa? Dengan kebahagiaan di dunia. Dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih pangkat, dikasih kekuasaan. Semuanya itu balasan atas kebaikan mereka. Sampai seluruh kebaikannya terbalas. Begitu sampai di akhirat, tidak ada lagi kebaikan yang tersisa untuk dibalas di akhirat. Yang ada dosa-dosanya, tinggal diazab. Ini perbedaan sikap Allah kepada orang mukmin dan kepada orang kafir. Keadilan Allah, orang kafir pun yang berbuat baik dibalas oleh Allah di dunia. Adapun orang mukmin selain adil juga rahman dan rahim kepada hambanya yang mukmin. Di dunia itu amal solehnya dibalas dengan kebahagiaan hidup dunia, di akhirat dibalas dengan surga. Ini konsep hidup bahagia dunia akhirat, iman dan amal soleh. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang yang beriman, beramal soleh dengan sebaik-baik iman dan sebaik-baik amal soleh, sehingga merasakan meraih kebahagiaan di dunia sampai akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئنا سهلا
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة